Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putrinandini dari kelas akuntansi 4B, prodi akuntansi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang saya ambil dari perusahaan PT pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, di sini yang pertama itu ada neraca. Neraca ini diambil neraca keuangan konsolidasi pada PT Persero Tbk itu dari tahun 2015 sampai 2019. Data ini diambil dari laporan keuangan pada tahun tersebut. Jadi tinggal disalin, dimasukin ke sini, dan untuk ini ada perhitungan yaitu ada dari 2016 sampai 2016 atas 2015, dan ini perhitungannya. Jadi kas dan setara kas 2016 dikurangi kas dan setara kas 2015. Dan untuk hasil persentasenya yaitu diambil dari hasil USD dibagi dengan kas dan setara kas 2015. Untuk rasionya itu hasil dari kas dan setara kas dibagi kas dan setara kas 2016 dibagi kas dan setara kas 2015, dan seterusnya kayak gini. Untuk rumusnya selanjutnya itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari tahun 2015 sampai 2019 ini diambil dari laporan keuangan yang ada di PT Persero. Dan ini ada 2016 atau 2015, rumusnya sama aja kayak yang di neraca. Selanjutnya itu ada analisis perbandingan. Nah, di sini analisis perbandingan ini kita karena kan ini perbandingan, jadi untuk melihat perbandingan antara neraca dan laba rugi. Jadi di sini dimasukkan neraca dan laba ruginya. Yang selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio ini terdapat ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Karena rasionya total aktif palancar dibagi hutang, aktif palancar dikurangi persediaan dibagi hutang, cash rasio kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar, terus ada aktif palancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktif Pak. Dan ada rasio leverage, yaitu untuk total hutang dibagi dengan total aktiva hasilnya ini. Dan untuk total debt to equity, total equity rasionya total hutang dibagi ekuitas. Ada juga total hutang jangka panjang dibagi modal itu sendiri. Dan time interest earned ratio EBIT atau EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Dan sini juga ada rasio aktivitas, penjualan dibagi aktiva, hasilnya ini. Terus receivable turnover, penjualan dibagi piutang, average collection inventory, piutang dikali 360 dibagi penjualan, inventory turnover, HPP dibagi persediaan, terus ada persediaan dikali 360 dibagi HPP, terus ada juga penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Terus ada juga rasio profitabilitas, yaitu laba kotor dibagi penjualan, EBIT dikali 100% dibagi penjualan, EBIT dikali 100% dibagi penjualan, penjualan dikurangi HPP, untuk operating income ratio, penjualan dikurangi HPP, dikurangi biaya dibagi penjualan. Terus return of assets, EBIT dikali 100% dibagi total aktiva.
return of equity-nya it dikali 100% dibagi modal itu sendiri. Terus return of investment it dikali 100% dibagi total aktivitas. Dan ini sebagai rasio perbandingannya dimasukkan ke TPP pada tahun 2015 sampai 2019. Lalu dibuatkan grafik untuk mengetahui bagaimana sih tingkatan kenaikannya seperti apa. Nah, selanjutnya ada common size. Common size di sini yang pertama itu ada neraca konsolidasi penggabungan. Nah, pada 2015, 2016 seterusnya ini didapat dari data neraca yang awal. Dan ini perhitungan dari common size itu yang pertama ada kas dan setara kas itu dibagi kas dan setara kas itu sendiri. Nah, yang kedua itu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi dengan kas dan setara kas. Selanjutnya juga mohon maaf. Ini sama dengan ini dibagi ini hasilnya jadi persen. Dan untuk hasil yang pihak ketiga juga sama. Jadi pihak ketiga 2015 dibagi kas dan setara kas 2015. Dan seterusnya itu rumusnya seperti itu, maupun untuk tahun 2016, 2017, 18, dan 19. Terus selanjutnya itu analisis common size pada laporan laba rugi. Ini juga sama, ini didapat dari laporan keuangan ataupun juga di sini juga ada sudah tertera laporan laba ruginya. Ini hasilnya sama aja, rumusan untuk perhitungannya rumusannya sama aja. Pendapatan dibagi pendapatan itu sendiri. Terus kalau beban pokok penjualan dibagi dengan pendapatan itu sendiri. Nah, seterusnya. Dan yang selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren ini diambil dari neraca dan juga laba rugi. Yang pertama ini ada neraca. Neraca ini data ini didapat dari neraca awal atau dari laporan keuangan PT PP pada tahun tersebut. Nah, di sini ada persentase perhitungan pada 2015 itu dihasilkan dari rumusan kas dan setara kas dibagi kas dan setara kas itu sendiri. Untuk yang investasi jangka panjang 2015 dibagi investasi jangka panjang itu sendiri. Untuk 2016 berarti untuk rumusnya kas dan setara kas dibagi kas dan setara kas 2016 dibagi kas dan setara kas 2015 dan seterusnya. Jadi dibagi dengan tahun selanjutnya dibagi dengan tahun 2015. Begitu halnya dengan sebelum ke analisis tren pada laporan laba rugi, di sini juga ada analisis tren neracanya. Jadi di sini dimasukkan ada jumlah aset, lancar tidak lancar, jumlah aset semuanya, liabilitas semuanya, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas ekuitas ini dihasilkan dari hasil perhitungan yang awal tadi yang di atas tadi. Dan dibuatkan grafik untuk lebih mudah kita melihat hasil perbandingannya. Terus dan ini ada laporan laba rugi, ini rumusnya sama aja. Jadi pendapatan kalau 2015 pendapatan 2015 dibagi pendapatan 2015. Ini pun sama. Pendapatan beban pokok penjualan dibagi beban pokok penjualan. Kalau misalnya 2016 berarti pendapatan 2016 dibagi 2015 dan seterusnya. Kalau sudah ada hasil ini persentase dari laporan laba rugi, dibuatkan lagi analisis tren laporannya, kemudian dibuatkan grafiknya. Yang selanjutnya itu ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini di sini ada tahun 2000 untuk sampelnya
Untuk sampel rumusnya, ini sudah ada rumusnya seperti ini. Jadi penjualan. Jadi kita data-data ini diambil dari data neraca atau data laporan keuangan atau data laporan laba rugi di PT-PP Personal Tbk ini pada tahun 2015. Misalnya ini ada penjualan. Kita lihat di neraca atau di laba rugi itu penjualan, terus HPP-nya, terus biaya operasi. Nah, dan ini hasil ini ada IT dan penjualan. Nah, dan IT penjualan ini dikalikan lagi, maksud saya dibagi lagi menjadi net profit. Hasilnya net profit. Dan ini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Ini ditambah jadi hasilnya ini penjualan, di sini juga ada penjualan diturunkan ke sini. Dan untuk hasil aset turnover itu didapat dari penjualan dibagi total aset. Terus selanjutnya juga utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Lalu di hasilnya ini, terus nanti ekuitas dan total liabilitas dan ekuitas nanti ditambahkan hasilnya ini. Terus nanti ada common equity. Nah, common equity dan total liabilitas dan ekuitas itu menjadi equity multiplier dan hasilnya ini. Nah, jadi total liabilitas dan ekuitas 2015 dibagi common equity 2015 hasilnya 263%. Untuk mengetahui hasil ROE yaitu dengan cara rumusnya yaitu ROA dikali dengan equity multiplier. Jadi hasilnya 9%. Dan selanjutnya 2016, 2017 rumusnya sama aja, tinggal masukkan dan tinggal ditambah. Terus nanti jadi hasilnya ada ROE. Yang selanjutnya ada analisis projection. Di sini ada listed share atau saham beredar. Di sini tinggal ditambahkan aja, dimasukkan, tinggal dilihat saham yang beredar itu terdapat di laba rugi atau di neraca, dimasukkan 2015 sampai 2019. Terus ada total ekuitas dimasukkan dari neraca, terus nilai buku dimasukkan. Nah, di sini ada nilai buku atau list share dalam mata uang rupiah. Jadi ini $1 di tahun 2015 itu 13.000. Jadi ini hasilnya PP Persero 2015 ini hasilnya dari nilai buku ini dikali dengan nilai mata uang. Nilai mata uang rupiah. Jadi hasilnya ini. Dan juga seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Terus ada return of assets ROA, itu didapat dari tadi analisis DuPont, dimasukkan di sini. Nah, dan selanjutnya ini ada perusahaan sektor rekonstruksi projection. Nah, jadi ini dari ROA nilai buku yang tadi ini, ROA nilai buku, terus ditambahkan ini totalnya, terus dihitung rata-rata aritmatika, dihitung rata-rata tertimbang, jadi hasilnya ini median modusnya dihitung. Terus yang selanjutnya itu ada analisis time series. Nah, analisis time series itu ada sektor rekonstruksi, itu di sini ada ROA perusahaan. Ini didapat datanya dari ROA perusahaan yang tadi ada di analisis DuPont. Dan ini ROA industri ini didapat dari analisis rasio. Dan ini langsung dibuatkan grafiknya untuk memudahkan kita untuk melihat tingkatan-tingkatan setiap tahunnya. Dan di sini ada sektor konstruksi analisis tren, metodenya kuadrat terkecil. Nah, di sini ada tahun sampai 2019. Penjualan ini didapat dari laporan keuangan. Di sini ada kode tahun ini sudah rumusnya, dan ini ada Y dikali X, ini hasilnya dari penjualan dikali dengan kode X tahun. Hasilnya seperti ini. Dan X2 itu didapat dari kode X tahun 2015 misalnya dikali kode X tahun 2015 itu sendiri. Nah, dan di sini ada total dari keseluruhan penjualan, total dari Y kali X, dan total X kuadrat.
Dan di sini juga ada jumlah Y dibagi N, yaitu jumlah Y ini dari sini dibagi 5 N itu tahun, 5 tahun. Dan hasilnya ini. Terus jumlah YX dibagi X2, ini dari jumlah YX dibagi 10, hasilnya ini. Jadi persamaan trennya itu adalah hasil ini, hasil A ditambah dengan hasil B. Untuk selanjutnya itu ada data Y, ini rumusnya sudah tertera, tinggal kita masukkan rumus. Dari ini Y ini, rumus ini, X-nya itu dari tahun 2015. Misalnya tahun 2015 itu min 2 kode X-nya. Hasilnya seperti itu. Penjualan Y itu didapat dari hasil dari data laporan keuangan penjualan. Terus ini ada grafiknya. Selanjutnya ini juga ada rasio likuiditas 2017 semua. Ini current rasio total aktiva dibagi hutang lancar. Terus ada aktiva lancar dikurangi persediaan, kas plus float berharga dibagi hutang, aktiva dibagi total aktiva lancar dibagi total aktiva, ada rasio solvabilitas yaitu total aktiva dibagi total utang, rasio rentabilitas juga ada, EBIT dikali 100% dibagi modal sendiri plus modal asing, terus IT dikali 100% dibagi modal itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada analisis CSR. Analisis CSR di sini pada PTPP ini di sini sudah tertera nama-nama atau akun-akun atau aspek dan indikatornya. Keterangan aspek dan indikatornya. Ada indikator kinerja, terus yang pertama itu ada indikator kinerja ekonomi, ada indikator kinerja lingkungan, terus ada juga indikator kinerja sosial, indikator hak asasi manusia, indikator kinerja masyarakat, indikator tanggung jawab terhadap produk, ada juga sudah. Jadi ini langsung saja pada total pengungkapan. Pada tahun 2015 itu total pengungkapan CSR didapat hanya 13 pengungkapan. Dan 2016 itu hanya dapat totalnya 12, 2017 5, 2018 14, 2019 9. Nah, dilihat dari total pengungkapan, keterangannya, keterangan penilaiannya itu yang pertama itu satu tidak mengungkapkan, yang kalau misalnya yang dua mengungkapkan tetapi hanya deskripsi, kalau misalnya tiga deskripsi dan ada tabel, yang keempat itu ada deskripsi, tabel, foto, grafik dan reward. Nah, keterangan dari total tabel itu kalau misalnya 1 sampai 20 itu sangat rendah. Dan 21 sampai 40 itu rendah, 41 sampai 60 sedang, dan 1 sampai 79 itu tinggi. Nah, kita bisa lihat dari total pengungkapan ini, hasilnya yang 2015 itu 13. Dari keterangan yang total tabel itu, 13 itu termasuk ke dalam keterangan 1 sampai 20 itu sangat rendah atau belum standar untuk pengungkapan CSR. Terus yang kalau 2016 itu terdapat total pengungkapan 12. Itu sama saja masih rendah dari 1 sampai 20. 2017 5 masih sangat rendah. 2018 totalnya ada 14 itu sama saja masih rendah, dan 2019 itu masih dalam angka 9 itu masih rendah. Jadi kesimpulannya PTPP Persero TBK ini pada tahun 2015 sampai 2019 pengungkapan CSR atau partisipasi terhadap CSR atau mengikuti aturan CSR itu menurut yang data ada di sini itu masih di bawah atau masih sangat rendah untuk pengungkapan CSR-nya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi
dari tugas analisis laporan keuangan pada perusahaan yang saya ambil, yaitu PT Persero Tbk pada tahun 2015 sampai 2019. Kurang lebihnya mohon maaf apabila pemaparan materinya kurang jelas ataupun ada salah dalam perkataan. Untuk singkatnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.